Jadi konsep dasarnya Ikigai yang pertama adalah kita harus punya alasan untuk menikmati hidup kita setiap harinya, setiap detiknya. Saya tahu yang hidup ini sering kali jadi beban pikiran kita kan masalah demi masalah, problem demi problem. Tapi di antara banyak sekali masalah, ya kalian gampang sih nyari masalah itu. Hari ini kamu buka Twitter, apa buka Instagram, apa buka berita, hari ini langsung ketemu masalah. Langsung kamu akan stres. Tapi di antara sekian banyak masalah itu, hari ini kamu masih bisa memilih untuk hidup, itu alasanmu apa? Itu kalau pertanyaannya dibalik, kok tidak putus asa saja kamu? Kok tidak menyerah saja kamu? Tidak, Pak. Karena titik. Nah, itu yang saya maksud alasan untuk tetap hidup. Mungkin demi orang tua, Pak. Demi anak-anak, Pak. Demi masa depan bangsa ini, Pak. Demi apa saja silahkan. Apa yang membuat hidupmu hari ini masih berharga? Nah, ini agak berbeda dengan teori-teori motivasi barat yang tujuan-tujuan besar, target-target besarmu apa. Ikigai ini makna itu bisa ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Kecil-kecil pun tidak masalah. Wah, saya baru dapat resep ini untuk masak, besok mau tak praktekkan. Tidak sabar aku menunggu hari besok. Itu pun bisa sejenis alasan untuk menikmati hari besok. Jadi hal-hal kecil sehari-hari itu bisa jadi ikigai kita. Di merawat tanaman, masak, kerja yang rutin tiap hari. Kamu kok semangat sekali? Iya, Pak, kuliah, Pak. Wah, kuliah itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu misalnya. Kalau ada yang begitu ya. Saya rindu kuliah, Pak. Kalau libur kayak gini sedih saya, Pak. Berarti jadi mahasiswa itu ikigai. Kamu nunggu-nunggu. Mungkin merawat cucu yang tua-tua atau ngopi di kafe-kafe, mungkin ada. Kamu kok kerasan sekali sih di Jogja? Wah, seru, Pak, di Jogja itu. Saya santai-santai, tidak ada yang marah-marah misalnya. Ngopi tiap hari saya santai terus. Jangan-jangan itu juga. Jadi tidak harus target-target besar, prestasi-prestasi besar. Alasan-alasan kecil yang membuatmu bisa menikmati setiap harimu, itu bisa kamu sebut ikigaimu. Nah, jadi ini mungkin kamu selama ini kan mikirmu besar-besar terus. Aku besok bangun mau apa, masa depan mau apa, terus kamu stres, Pak. Indonesia apa bisa emas 2045 ya, Pak? Ngapain mikir jauh-jauh? Mbok yo besok pagi kamu mau ngapain yang seneng-seneng, yang membahagiakan, kan gitu saja. Asik teman kosku pulang, bebas aku besok di kamar, itu juga asik. Kamu membayangkan besok lebih ceria, tidak terganggu oleh temanmu misalnya, menikmati hari ngopi sendirian. Jadi ikigai adalah alasan untuk kita bisa menikmati hidup setiap harinya. Jadi kamu tidak hanya target, tapi juga mungkin juga proses. Ngaji semacam ini mungkin bukan tujuan besar hidupmu, tapi kamu bisa menikmatinya. Asik, Pak, kalau Rebo malam saya hadir di sini. Kenapa? Kopi gratis, Pak, masalahnya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau materinya gampang di YouTube ada, Pak, tapi kopinya enggak ada duanya di sini, Pak. Itu juga termasuk jenis ikigai. Jadi hidupmu kamu nunggu-nunggu hari Rebo lagi. Kapan hari Rebo lagi? Kenapa? Kopi gratisnya. Jadi ada yang kamu tunggu, ada yang membuatmu bahagia, ada yang membuatmu berharga, nyaman.
itulah ikigai. Jadi kalau kemarin kamu merengut saja karena terlalu sering mikir masa depan yang jauh, kamu boleh kok sekarang menikmati sekedar untuk besok. Toh kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kenapa tidak kita nikmati sejak sekarang? Tapi kan hidup ini banyak masalah. Ya masalah diselesaikan. Tidak bisa Pak, tidak bisa ya tinggal ngopi saja. Kan itu dulu kita belajar dari Albert Camus kan begitu. Ya hidup ini memang berat, tapi masuk kita putus asa, yuk ngopi saja kata beliau. Kita nikmati saja termasuk hidup dengan masalah, kan tidak apa-apa. Kalau dulu kita pernah menyebut ada istilah sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy itu tidur bareng musuh. Ada musuh itu loh kita bisa tidur, kurang bahagia apa? Biasanya orang ada musuh itu kan sumpek, nggak bisa tidur, stres galau. Itu sleeping with the enemy. Kita bisa tidur meskipun banyak masalah, banyak musuh. Karena kita selalu ada alasan untuk gembira, alasan untuk bahagia. Jadi alasan yang membuat hidup kita ini masih berharga meskipun banyak masalah. Carilah ikigaimu masing-masing biar kamu masih bisa tersenyum dalam hidup ini. Jadi konsep ini terkenal dalam masyarakat Jepang antara lain ketika orang meneliti wilayah Okinawa. Di sana itu orang kok sampai tua-tua masih senang, masih gembira, masih bahagia. Usianya panjang-panjang orang sana. Ternyata ya nanti ketemunya di filosofi ikigai ini. Jadi mereka menemukan orang-orang sana itu gembira dengan harinya, gembira bisa membantu tetangganya, gembira bisa jalan kaki tiap pagi dengan anjingnya, gembira bisa. Jadi orang yang nganggap hidupnya berharga setiap harinya.